Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam kanal Sabda Tuhanku ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius 5 ayat 3 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan kata miskin, tidak sedikit orang di dalam pikirannya langsung mengaitkan dengan harta kekayaan. Tetapi ketika kita bicara tentang Matius 5 ayat 3, kita sedang berbicara tentang hal-hal rohania yang Tuhan ingin katakan, walaupun nanti dampaknya kepada hal lahiriah, harta dan kekayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Yunani ada dua kata miskin, yaitu penes dan juga petokos. Penes ini adalah orang yang miskin tetapi masih memiliki harta, sehingga dia harus bekerja untuk memperoleh apa yang namanya kehidupan ini. Tetapi petokos, saudara, orang yang betul-betul tidak punya apa-apa. Orang yang miskin sampai tidak memiliki sepeser pun di dalam kehidupannya. Dan dia bukan malas, tetapi dia tidak berdaya dengan apapun yang harus dia kerjakan. Saudara, kata petokos inilah yang disematkan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang petokos di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang yang petokos inilah kemudian berpikir bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat diandalkan lewat kehidupan dirinya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dia banggakan dengan apa yang dia miliki. Karena memang dia tidak punya apa-apa. Sehingga dengan situasi dan kondisi itulah orang miskin ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan datang terus-menerus meminta Tuhan menolongnya melewati masa-masa kesulitan dan musim-musim pergumulan yang ia hadapi. Saudara mengingat orang kusta yang tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Orang yang sakit yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika dokter mengatakan bahwa engkau sudah tidak bisa disembuhkan, tinggal menunggu waktu. Saudara punya apapun di dalam dunia ini, tetapi ketika saudara mendengarkan kalimat itu dari mulut seorang dokter, disitulah kita kemudian mengatakan, Tuhan, satu-satunya jalan, satu-satunya yang kuandalkan adalah Engkau. Itulah yang dikatakan petokos, tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Tinggal ia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, dengan kata lain, orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh tahu dirinya siapa. Tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Tanpa Tuhan dia tidak punya arti. Tanpa Tuhan dia tidak punya value. Dia tidak punya nilai. Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang seperti inilah dikatakan empunya kerajaan Allah. Orang yang percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Orang model begini, saudara, adalah orang yang akan melakukan segala sesuatu dengan mencari lebih dulu kehendak Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang sungguh-sungguh dia menjaga hidupnya supaya dia terkoneksi dengan Tuhan. Dia mau terus mencari kehendak Tuhan. Dia mau terus mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Dan orang seperti inilah orang yang akan memiliki kerajaan surga. Dan itu pasti. Dan Tuhan Yesus berkenan kepada orang yang petokos di hadapannya. Saudara dan saya, kita ditantang untuk kembali merefleksikan hidup kita. Masih adakah yang lebih penting dari Tuhan? Masih adakah yang kita pikir berharga dibandingkan Tuhan? Sadar atau tidak sadar, marilah kita menggali diri kita sendiri. Apakah hidup kita sudah benar? Sudah pada posisinya? Sudah pada Matius 5 ayat 3? Ataukah kita belum? Tuhan memberkati refleksi kita. Tuhan memberkati pencarian kita akan makna kehidupan ini.